Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penonton setia Kang Azmi Channel. Dan kita bakal langsung aja ya, bahas satu tutorial yang sangat bermanfaat buat kamu ya, para pebisnis pemula, yaitu tutorial Facebook Ads untuk pemula ya, di tahun 2021, oke? Jadi tutorial Facebook Ads pemula ini bagus banget buat kamu yang mau menjalankan Facebook Ads. Nah, ini bisa mengurangi kemungkinan kamu boncos ya. Jadi, pertama silakan buka facebook.com ya, buka aja ya, seperti biasa. Nah, lalu setelah itu kamu klik tanda tambah. Nah, sebelum kamu klik iklan ya, pastikan kamu harus punya ini dulu ya, Facebook page dulu ya. Kamu harus punya halaman Facebook ya. Karena ini adalah syarat untuk menjalankan iklan. Kalau nggak punya halaman, kamu nggak bisa jalan iklan. Jadi kalau kamu belum punya, silakan tonton cara membuat halaman Facebook di Kang Azmi Channel ya. Nah, kalau udah nonton, kamu bisa klik iklan ya. Silakan klik iklan buat yang udah punya halaman. Nah, kalau udah punya halaman Facebook, ini pastinya sangat-sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat karena kamu bisa mengelola iklan dengan baik ya. Dan kamu bisa langsung dibawa ke facebook.com/adsmanager ya. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita udah masuk ya ke halaman ini. Jadi di sini ada box ya, tujuan kampanye ya. Di sini ada 3 tujuan nih. Apakah kamu akan memilih ya? Kamu bisa milih antara kesadaran, pertimbangan, sama konversi. Awareness ya, consideration, dan conversion. Jadi dari sini kita akan bahas ya satu-satu ya. Kalau kesadaran merek ini hanya untuk branding ya, jadi kurang efektif. Jadi kalau kamu mau branding, nah silakan aja. Tapi kalau misalkan ini biasanya hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang udah gede gitu ya, yang anggaran iklannya ratusan juta bahkan miliaran gitu. Kayak misalkan Lifebuoy, Unilever ya, Nike segala macam. Nah itu biasanya kalau misalnya ada produk baru ya, mereka pasti langsung bikin branding ya pakai ini ya, kesadaran merek. Jadi ini hanya untuk brand awareness aja ya. Nah, jangkauan ini untuk menjangkau konsumen baru. Jadi hanya untuk branding aja. Jadi kesadaran ini hanya untuk branding aja ya. Nah, consideration ya, kita bahas ya dari traffic. Nah, ini untuk loyalitas kunjungan. Jadi untuk meningkatkan kunjungan konsumen yang mau masuk ke website kamu. Seperti itu ya. Nah, kedua, interaksi ini untuk meningkatkan jumlah engagement, interaksi antara followers kamu ya, misalkan dengan misalkan kamu sendiri gitu sebagai adminnya. Nah, kalau pemasangan aplikasi ini untuk khusus buat kamu yang punya mobile apps gitu. Kalau kamu nggak punya mobile apps, silakan dilewat aja ya. Nah, penayangan video ini untuk kamu yang memang pengen, misalkan kamu punya video nih, kamu pengen bagus misalkan videonya nih, misalkan pengen ditonton banyak orang nih, terus udah gitu dihubungin ke YouTube, itu boleh ya. Jadi ini mirip-mirip branding, cuman memang ini lebih ke cara meningkatkan jumlah tayangan video gitu. Jadi kamu bisa misalkan kamu pengen 10.000 tayangan nih, nah itu untuk video tayangan ya, penanganan video. Nah, kalau pembuatan prospek ini khusus untuk kamu yang ingin mengumpulkan database konsumen. Seperti itu. Nah, kalau pesan ya, nah ini bagus tapi memang kurang efektif karena kalau kamu beli pesan ya, nanti konsumen kamu bakal langsung diarahkan ke messenger dan dia hanya nanya aja gitu. Misalkan kamu jual properti nih, ya. Terus kamu milih yang pesan. Nanti ada kayak gini, Pak, kalau misalkan properti di Setiabudi masih ada. Oh iya Pak, masih ada unitnya Pak. Berapa harganya Pak? Ini kita tadinya memang 800 juta, tapi sekarang diskon Pak, diskon pandemi jadi cuma 300 juta doang gitu. Oh gitu. Oke Pak, udah aja gitu. Jadi hard cost gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kurang bagus ya. Nah, jadi kita bahas nih yang konversi. Nah, ini untuk meningkatkan jumlah konversi yang mau beli produk kamu. Ini untuk misalkan penjualan katalog, ini untuk misalkan katalog produk nih buat kamu yang misalkan punya distro ya, distro online ya, ada kaos, hoodie, celana segala macam. Ini cukup bagus juga. Nah, kunjungan toko udah pasti. Kalau buat kamu yang punya website toko online, ini untuk meningkatkan kunjungan ke toko kamu gitu. Tapi kalau mau efektif dan gak boncos, ya alangkah lebih bagus kalau misalkan kamu pilih yang traffic ya. Pilih yang ini, yang tengah nih ya, traffic, loyalitas kunjungan. Jadi supaya nanti kamu bisa meningkatkan jumlah konsumen ya, terus traffic ke website kamu meningkat, plus nanti semakin banyak yang beli produk kamu gitu. Jadi kamu mau beli apapun bisa ya nantinya, konsumen kamu mau beli misalkan
furnitur gitu, atau mungkin memang kamu jualan kaos atau misalkan jualan laptop segala macam, ini bagus banget. Jadi pilih yang ini nih ya, traffic. Nah, pilih yang tengah nih, traffic, lalu lintas. Nah, seperti ini kita bisa lihat lagi ya. Ini kita kasih nama kampanye ya, jadi supaya nggak ketukar sama kampanye lain gitu. Karena kita bakal bikin banyak kampanye gitu selama kita punya bisnis. Jadi bisa namanya kampanye sehat 1 misalkan. So, silakan ya di praktek langsung ya. Nah, ini nggak usah ya. Set iklan buat iklan udah kayak gini, udah bagus ya. Nah, kayaknya udah mantap nih. Lanjutkan ya, klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman ini ya. Nah, seperti ini sudah bagus sekali ya. Jadi kita cek lagi nih ya, tujuan kampanyenya traffic, terus split test A/B. Nah, ini apa sih maksudnya? Uji AB ini ya, atau tes AB ini adalah, jadi split test itu adalah, jadi misalkan iklan kamu misalkan dibagi 2. Jadi nanti akan dipilih misalkan yang mana yang lebih efektif gitu, iklan A atau iklan B gitu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau misalkan ini lebih teknis lagi, lebih ribet lagi, jadi akan dibahas di video lainnya. Nah, kita bakal masuk ke bawah ya. Nah, seperti ini sudah bagus ya. Nah, kalau kita klik ini ya, aktif. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini, nah ini akan muncul anggaran kampanye ya. Tentukan anggaran harian ya. Nah ini kalau misalnya saya belajar di pelatihan Facebook Ads ya sama beberapa mentor, ini usahakan anggaran hariannya minimal 50.000. Kenapa harus gini? Soalnya kalau misalnya cuma 20.000, bahkan cuma misalkan katakanlah ya cuma 25.000 gitu ya, itu sangat-sangat ya kecil, terlalu sedikit. Bahkan apalagi kalau misalkan kamu punya bisnis clothing gitu ya, itu kan saingannya ada ribuan ya seluruh Indonesia ya, banyak banget gitu. Jadi pastinya kalau misalkan kamu pengen menang di persaingan ya, terus ikan kamu ditampilkan lebih sering lagi, minimal 50 per hari ya. Oke, segini udah cukup ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja ya. Udah ya. Klik selanjutnya. Oke. Nah, udah gini bagus ya. Jadi kamu bisa langsung, nah masuk sini. Ini jadi kalau misalkan kamu pengen bagus dan keboncos ya, arahkan ke situs web ya, ke website. Seperti ya. Nah, udah kayak gitu bagus ya. Oke. Jadi kalau misalnya aplikasi itu mobile apps ya. Nah, kalau kamu nggak punya aplikasi mobile ya tinggalkan. Messenger itu lebih ke chat ya. WhatsApp atau WA gitu. Tapi kalau ke WA kurang bagus ya. Jadi memang lebih bagus kalau diarahkan ke website. Jadi kamu siapkan website ya. Supaya nanti pelanggan kamu harus diarahkan kan. Nah, itu diarahkan ke website gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini lagi loading sebentar ya. Nah, kalau untuk ini ya, anggaran dan jadwal ini ya, kamu bisa tentukan sendiri ya. Tentukan ya, seperti ini ya. Tentukan. Jadi kalau misalkan kamu sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, setelah itu memang, nah setelah itu, kalau untuk anggaran ya, silakan ya. Misalkan kamu, ini kan misalkan saya bikinnya tanggal 20 Januari ya. Tanggal 20 Januari nih misalkan. Nah, kayak gini, oke. Nah, kalau bisa ya, kan anggaran udah tadi ya, 50.000 per hari minimal ya. Tetapkan tanggal berakhir, misalkan pengen berakhir kapan gitu. Supaya nanti jelas misalkan uang kamu ya atau anggaran kamu ini habis berapa gitu. Nah, misalkan saya pengen berakhirnya tanggal ini ya 27 misalkan. Contoh ya. Silakan ini mah bebas ya, kamu mau 5 hari, 7 hari, mau 2 minggu silakan, mau sebulan silakan. Asal ada anggarannya ya. Nah, sekarang kita cari pemirsa baru ya.
Ini kalau untuk pemirsa khusus, ini lebih ke custom ya, jadi ini lebih ribet lagi, jadi kita lewati, kita langsung ke lokasi. Nah, kenapa orang banyak yang boncos? Karena memang nggak diatur lokasinya. Jadi harusnya lokasi ini diatur gitu, jadi jangan Indonesia gitu. Misalkan kita bisa tentukan lokasi ya yang lebih tertarget. Misalkan saya akan pilih Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, salah, Bogor nih, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya. Jadi seperti ini ya. Nah, saya pilih ini. Nah, itu kan ini jadi berkurang ya. Jadi seperti ini. Jadi pastikan ini tetap hijau ya. Jadi kalau terlalu merah ini terlalu spesifik ya. Jadinya iklan bakalan boncos. Kalau terlalu luas ya, kita misalkan jarum ini mengarah ke yang krem ya. Terlalu luas ini jadi nantinya boncos karena terlalu luas juga gitu. Nah, jangkauannya gitu. Jadi pastikan ini jarumnya berada ke warna hijau. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini lokasinya kalau bisa ya, bisa kamu klik yang ini, orang yang tinggal di lokasi ini. Kayak gini ya. Nah, ini. Kenapa? Soalnya kalau kamu klik yang ini ya, biasanya ini hanya menargetkan ya orang yang memang bisa misalkan jalan-jalan kayak gitu gitu. Jadi misalkan turis juga bisa ditargetkan gitu kan kayak gitu kan. Jadi memang ini bisa bikin iklan kamu boncos gitu. Nah, jadi supaya menargetkan orang yang benar-benar tinggal di lokasi ini, kamu klik yang ini, orang yang tinggal di lokasi ini ya. People in your location kayak gitu. Targeted location. Nah, kayak gitu ya. Nah, supaya lebih bagus lagi nih ya, supaya lebih segmented. Nah, ini umurnya harus ingat ya, harus dirubah gitu. Supaya kamu iklannya nggak boncos. Nah, misalkan kalau misalkan untuk diet ya, misalkan ini antara umur, nah nih, ya 20, misalkan 24 ya. Orang yang mau diet misalnya 24 sampai misalkan ya, misalkan sekitar target pasarnya harus ditentuin ya. Jadi antara umur 24 sampai 35 tahun ya. Nah, terus misalkan yang mau diet, misalkan cowok cewek betul ya. Nah, terus supaya lebih jelas, ini harus diedit gitu. Jadi tambahkan minatnya gitu. Misalkan yang diet itu yang kayak gimana sih gitu. Misalkan orangnya misalkan suka page misalkan diet, ada nggak diet? Coba enter, diet. Nah, ada kan? Coba klik. Nah, ini akan segini ya jadinya ya. Nah, coba sekali lagi diet. Ada apa lagi coba? Diet apa lagi selain diet? Misalkan diet sehat nih, ya. Nah, nambah kan? Nah, kalau nambah kamu bisa nambahin, kalau misalkan jangkauannya nggak nambah, ya mending nggak usah ditambah ya. Minatnya nggak usah ditambah. Jadi coba diet apa lagi? Diet misalkan kalau food nambah nggak? Nah, ini nambah ya, berarti kita udah bener ya. Jadi supaya nanti jangkauannya pas ya, jadi nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit ya. Pastikan ini memang ini bertambah ya. Dan tetap di jarum yang mengarah ke warna hijau. Nah, coba kalau misalnya fitness nih. Orang yang diet suka fitness, coba klik men's fitness. Bertambah ya, ini udah bagus ya. Coba kalau misalkan gym, gimnastik atau gimana. Nah, di sini ada gym misalkan gimnastik coach misalkan ya. Atau kita coba misalkan women's health ya, coba. Pertama nggak? Nama ya, nah betul ya. Jadi ini udah bagus ya. Ini 5 udah bagus minatnya. Jadi ini untuk misalkan mewakili pria, ini mewakili wanita. Ini udah bagus ya. Ini intinya adalah kita menarikkan orang yang ingin diet ya, diet sehat, suka olahraga, dan untuk para wanita juga yang memang suka ya
untuk menjaga bentuk tubuhnya kayak gitu. Nah, sudah bagus ya. Nah, bagus sekali, alhamdulillah ya. Jadi kita langsung ini ya, penempatan otomatis ya, udah betul. Nggak usah dirubah. Klik tautan sudah betul ya. Oke. Jadi kita benar ini. Jadi udah benar ya situs web ya. Udah betul ya. Oke. Target pasarnya, minatnya udah betul, jenis kelamin betul, umur juga udah betul ya. Kita sudah benerin tadi. Klik selanjutnya. Nah, kalau bisa ini juga coba di edit ya. Jadi kita nanti nggak ketukar iklannya gitu. Misalkan iklan diet 1. Ya. Nah, ini close aja misalkan. Nah, untuk halaman Facebook misalkan saya arahkan ke, misalkan ini saya masih banyak ya. Ini banyak banget. Nah, ini contoh aja, ini contoh misalkan diarahkan ke halaman saya. Nama Azmi kayak gitu kan. Ini Instagram saya, Power Academy ya. Instagram bisnis misalkan ya. Nah, seperti itu, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ini jangan lupa ya, arahkan ke misalkan web kamu gitu. Nah, silakan misalkan supaya nggak ada peringatan kayak gitu kan ya, arahkan. Misalkan kayak gini nih. Nah, kan bagus kan? Nah, udah bagus ya. Seperti ini bagus ya, jadi kayak gini kan. Nah, setelah ini ya, kalau untuk buat iklan ya, ini gambar tunggal, video tunggal ya. Jadi antara gambar atau video silakan. Nah, carousel itu gambar yang bisa di slide ya, bisa digeser. Ini juga bagus, bisa 2 atau 3 gambar atau video. Pilih aja silakan ya mau yang mana. Nah, seperti itu sudah bagus ya. Nah, oke, seperti ini misalkan. Nah, setelah itu kita tambahkan media ya, kita coba ya. Kita simulasi nih, tambahkan gambar. Tambahin gambarnya. Nah, klik unggah aja. Klik unggah. Nah, ini saya udah banyak nih. Bikin iklan udah sering banget ya. Jadi udah banyak gambar-gambarnya, fotonya udah banyak banget. Sekarang kita butuh ya gambar yang memang mewakili misalkan diet sehat. Nah, misalkan ini ya, ini saya udah bikin tadi. Saya bikin di Canva, nah klik 2 kali. Diet sehat anti lapar ya. Nah, kita tunggu ya, ini lagi diproses sebentar sedikit. Sedikit ya di close ini ya, oke. Nah, klik yang ini dan klik selanjutnya. Nah, di sini kamu bisa misalkan milih ya, apakah mau ini misalkan vertikal tapi nggak kelihatan ya, oke. Mendatar gimana? Nah, ini kurang bagus. Jadi udah aja ya. Jadi bagusnya persegi. Nah, ini udah dibagusin sama, udah diatur sama Facebook. Nah, udah kayak gitu. Kita klik selesai. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih bagus lagi, nanti misalkan teman-teman bisa ikutan ya, misalkan pelatihan Facebook Ads ya. Bisa misalkan di yang memang kita bisa ya langsung ya ikutan misalkan Facebook Ads ya, training supaya bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Nah, intinya di sini kita hanya ngejelasin dikit aja. Ya gini ya. Nah, ini ya, gambar udah ada. Nah, geser anti lapar. Nanti kamu tinggal klik ya, misalkan kamu bikin judulnya apa, teks namanya apa, deskripsinya apa, silahkan ya. Itu silahkan di kreasi ya, masing-masing ya, dikreasikan masing-masing. Yang penting situsnya udah ada, gambarnya ada, ya. Deskripsi segala macam silakan dibikin sendiri. Ya. Jangan bertindak, bisa misalkan bisa selengkapnya ya. Atau bisa pesan sekarang kalau untuk misalkan produk yang fisik ya, kayak misalkan sarung tangan, laptop, atau mungkin memang misalkan lap tangan, atau mungkin misalkan tripod segala macam bisa. Atau buat kamu yang punya kursus online ya, ini bisa klik data sekarang. Ini saya klik selengkapnya aja, nggak apa-apa ya. Nah, udah kayak gini ya, udah bagus ya. Nah, udah benar semuanya ya. Nanti deskripsinya silahkan tulis sendiri. Nah, klik terbitkan. Nah, ini lagi menerbitkan ya. Jadi ini lagi menunggu loading sebentar saja.
Nah, itu ya caranya ya, tutorial Facebook Ads untuk pemula. Jadi sebenarnya gampang banget ya. Kamu bikin gambarnya di Canva, terus kamu misalkan bisa lihat misalkan ya tutorialnya gimana ya di Canva di Kang Azbi Channel. Nah, udah gitu kamu bikin deskripsinya. Nah, itu doang ya. Sama judulnya nanti silahkan bikin sendiri ya. Nah, seperti itu intinya ya. Nah, jadi itulah ya tutorial Facebook Ads untuk pemula ya. Silahkan diperhatikan ya. Nah, ini saya dimatiin aja ya, karena ini kan hanya contoh ya. Nah, jadi intinya udah bagus ini, udah kamu punya gambar ya, punya halaman, deskripsi, judul utama ya, dan kamu klik terbitkan. Oke? Itulah tutorial Facebook Ads untuk pemula. Silakan praktek dan salam sukses.